Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Pada diskusi kali ini saya akan memberi pengantar tentang kualitas kepemimpinan dalam Islam. Ada banyak hal menarik di dalam ayat-ayat Al-Quran ketika Allah bicara tentang kualitas kepemimpinan. Saya mencatat ada 6 kualitas kepemimpinan dalam Islam. Pertama, pemimpin itu mutlak harus berilmu. Dan itu kita dapatkan pada firman Allah ketika hendak menciptakan seorang khalifah, lalu Allah mengumumkannya kepada para malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau mau menciptakan seseorang di muka bumi sebagai khalifah yang akan merusak keadaan di bumi? Padahal kami, kata para malaikat, selalu bertasbih dan selalu menyucikan namamu. Teman-teman yang saya cintai, dari ayat ini kita bisa peroleh bahwa kesalehan secara spiritual itu tidak menjadi syarat bagi seorang pemimpin. Tetapi justru seorang pemimpin karena yang bersangkutan memiliki pengetahuan. Kita lihat di ayat berikutnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma araduhum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah kemudian mengajarkan Nabi Adam tentang berbagai macam nama benda-benda yang ada di muka bumi ini, lalu kemudian Allah menampilkannya di depan para malaikat. Dan Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, tunjukkan coba kepadaku, kata Allah, nama-nama ini semua kalau kalian memang benar-benar jujur. Itulah yang membedakan kenapa Nabi Adam dipilih oleh Allah menjadi seorang khalifah. Karena Nabi Adam memiliki pengetahuan. Yang kedua, kualitas kepemimpinan dalam Islam adalah adil dan menjauhi atau tidak mengikuti ajakan hawa nafsu. Informasi ini kita peroleh juga dalam Al-Quran ketika Allah berfirman dan mengangkat Nabiullah Daud alaihissalam sebagai khalifah. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ya Daud, kata Allah, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi ini. Karena itu engkau harus adil ketika memutuskan perkara di antara manusia. Dan jangan pernah mengikuti ajakan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu membuat engkau menyimpang dari jalan Allah. Teman-teman yang saya cintai. Jadi adil dan tidak mengikuti ajakan hawa nafsu menjadi kualitas kedua bagi seorang pemimpin. Teman-teman yang saya cintai. Ketiga, soleh. Kata soleh ini menarik karena apa? Ternyata dalam bahasa Indonesia kita tidak punya padanannya. Tetapi dalam bahasa Inggris, kalau kita buka kamus Hansware misalnya, itu memiliki makna yang begitu banyak yang diambil dari kata soleh. Pertama, soleh bukan berarti baik atau good, juga bukan berarti benar atau right. Tapi soleh juga proper, tepat dan patut, usable, dapat digunakan, artinya pemikiran dan hasil kerjanya itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat dan orang banyak, useful, berguna dan bermanfaat, sekaligus juga suitable, cocok dan relevan, dan terakhir appropriate, tepat sasaran dan tepat guna. Ini artinya apa? Orang-orang yang memiliki kualitas kesalehan, kalau dia berpikir
kalau dia melakukan sesuatu, pikiran dan pekerjaannya itu memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Jadi tidak hanya mengawang dan tidak ada bukti-bukti konkret buat kehidupan masyarakat. Karena itu kata Al-Quran, orang-orang soleh itulah yang memiliki hak waris untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Al-Quran mengatakan, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di zikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Allah telah menetapkan di dalam Zabur setelah menuliskannya di Lauhil Mahfuz bahwa bumi ini diwariskan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Teman-teman yang saya cintai. Yang keempat, selain berilmu, kualitas kepemimpinan dalam Islam juga memiliki fisik yang kuat dan gagah. Hal ini kita dapatkan informasi ketika Allah mengangkat seorang Talut menjadi raja. Dan Talut itu bukan dari keturunan Yahudi dan bukan juga termasuk orang-orang yang kaya harta. Tetapi Allah memilih Talut menjadi raja karena apa? Karena Talut memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam dan fisik yang gagah dan kuat. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Talut diangkat oleh Allah menjadi raja karena memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam sekaligus memiliki fisik yang kuat dan gagah. Pada saat Raja Talut itu mengerahkan pasukannya melawan raja yang lalim yaitu Jalut, pada saat itu Daud yang masih remaja, yang belum diangkat jadi nabi oleh Allah, memperkuat pasukan Talut. Dan saat itu Daud masih menjadi seorang penggembala. Ketika Daud diminta untuk memakai baju perang dengan peralatan yang lengkap, Daud menolak karena tidak terbiasa. Akhirnya Daud hanya menggunakan baju biasa dan sebuah ketapel. Dengan ketapel itu, ketika pasukan Talut berperang melawan pasukan Jalut yang begitu kuat, Daud fokus hanya kepada Jalut. Ketika Daud sudah memastikan bahwa batu dalam ketapelnya itu mengenai pelipisnya Raja Jalut, maka dilepaskanlah dan terkenalah pelipisan Raja Jalut, dan saat itulah Jalut tumbang ke tanah. Teman-teman yang saya cintai, di situ Al-Quran kemudian mempertegas bahwa ada banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Karena izin Allah. Izin Allah itu diperoleh oleh pasukan Raja Talut yang diperkuat oleh Daud pada saat itu karena mereka fokus dan disiplin. Jadi kalau kita ceritakan pasukan Talut yang mengalahkan Jalut itu adalah selain karena Talut memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam dan memiliki fisik yang kuat dan gagah, Talut juga mendisiplinkan pasukannya sehingga mereka bisa fokus kepada apa yang sedang mereka hadapi. Teman-teman yang saya cintai, yang kelima, kualitas kepemimpinan dalam Islam adalah memiliki kekuatan fikir dan zikir. Dan itu kita peroleh dari kualifikasi apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Al-Quran menegaskan, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang terus berzikir tentang Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring, juga dalam keadaan apapun. Dan mereka juga memikirkan proses penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Itulah sebetulnya berzikir nama-nama Allah, lalu memikirkan proses penciptaan alam semesta ini. Itulah sebetulnya yang menjadi kualifikasi ulul albab. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, apa yang telah Engkau ciptakan semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya bertujuan, semuanya memiliki manfaat. Maha suci Engkau
dari semua tuduhan-tuduhan yang tidak layak buat engkau. Maka jagalah kami dari siksa api neraka. Jadi kualifikasi yang kelima adalah seorang pemimpin memiliki kekuatan fikir dan zikir sekaligus yang disebut dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Yang keenam, kualifikasi seorang pemimpin dalam Islam adalah harus memiliki sikap dan perilaku terbuka. Sehingga bisa mendengarkan pendapat dari manapun, tidak ego, tidak mau menang sendiri. Tetapi sering-sering bermusyawarah, mendengarkan berbagai macam ide, mendengarkan berbagai macam pengetahuan dan pendapat. Karena justru orang-orang yang semacam itu disebut orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah. Dan mereka termasuk dalam kelompok ulul albab. Al-Quran menegaskan, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Teman-teman yang saya cintai. Jadi keterbukaan menjadi kualitas kepemimpinan dalam Islam yang terakhir dalam kajian kami. Karena apa? Karena pemimpin tentu saja sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan, dan keterbatasan itu dilengkapi dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu dengan sikap terbuka ini, pemimpin bisa menegakkan amanahnya ini secara kolektif, kolegial. Walaupun keputusan, kebijakan terakhir ada pada pemimpin. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.